suatu kehormatan Tuhan, jikalau hari ini, saat ini Tuhan, kami boleh datang melayani Tuhan. Kami boleh datang menyembah Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang tidak dapat kami bayar dengan apapun Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar, kasih-Mu manis Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kami. Tuhan akan membangun semangat kami, gairah kami. Tuhan akan terus membangun kehidupan kami. Sehingga setiap kami Tuhan, sesuai dengan kerinduan hati kami, dapat mencapai hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati kami Tuhan. Memberikan kami pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami hidup tidak keluar dari jalur firman-Mu, tapi kami tetap ada on the track bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus, berikan kami pengertian-pengertian di dalam pribadi lepas pribadi kami. Karena kami percaya Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini di antara pribadi lepas pribadi kami. Mungkin penyampaian hamba-Mu sore hari ini terbatas Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang dapat menerjemahkan segala sesuatu, sehingga kami boleh mengerti maksud dan mau-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh bersorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim worship yang melayani kita pada saat sore hari ini. Bapak Ibu, biarlah pada sore hari ini firman kebenaran ini bukan saja memberikan kita pengertian yang baru, tetapi benar-benar firman ini menjadi kenyataan, menjadi realita dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Firman bukan hanya didengar, pelajaran firman bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk menjadi kehidupan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah yang menjadi kerinduan kita saudara. Firman menjadi nyata. Firman menjadi Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan menjadi Yesus Kristus, menjadi tubuh, menjadi daging dan hidup di dalam dunia ini. Dan biarlah firman yang kita dengar sore hari ini menjadi kehidupan bagi setiap kita, dimanapun kita ada dan dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu, nah saya mau menjelaskan sedikit tentang awal mula gereja ada. Ya, kapan mulai adanya gereja? Saudara, ini suatu perjalanan panjang ya. Ketika gereja ada, itu berarti gereja telah dibawa kepada terangnya Tuhan. Ya. Dari kegelapan dibawa kepada terang yang ajaib, dibawa masuk ke dalam kerajaannya Tuhan. Ini artinya gereja dibawa dari kegelapan kepada terang, yaitu saudara dan saya. Nah, tetapi kapan waktu gereja itu ada, dinyatakan? Nah Bapak Ibu, ketika Yesus lahir ya sebagai manusia, dan kemudian dia menjalani hidup selama 33 tahun setengah, lalu kemudian dia harus mati di atas kayu salib, dia dikubur selama 3 hari, saudara ya. Dan di dalam kubur itu ternyata dia tidak tinggal di dalam kubur itu, rohnya masuk ke dunia orang mati semenjak zaman Nuh. Dan di dalam dunia orang mati itu Yesus menyatakan bahwa aku hidup, ya, bahwa aku Sang Mesias hidup. Nah, kemudian setelah 3 hari dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia mengunjungi murid-muridnya dan dia menyatakan dirinya di dalam bangsa Israel tersebut selama 40 hari 40 malam. Dia menyatakan bahwa dia hidup, dia telah mati dan dia telah bangkit, dan dia Yesus yang hidup. Nah kemudian pada waktu Yesus naik ke surga di hari yang ke-40, dia berpesan kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem sampai aku mengirim penolong kepada kalian. Ya. Hari itu Yesus masih di luar gereja, Yesus masih di luar pengikut-pengikutnya, ya.
belum terbentuk sebuah gereja karena Yesus masih di luar. Nah, kemudian ketika Yesus naik ke surga dan pada hari yang ke-10 dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan saat itulah ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari yang ke-10 atau pada hari yang ke-50, kalau dari hari 40 tambah 10, hari yang ke-50 yaitu hari Pentakosta, ya. Disitulah Roh Kudus dicurahkan. Dan disitulah awal atau cikal bakal gereja. Gereja artinya bahwa Roh Kudus atau Tuhan Yesus sendiri tinggal bermanunggal di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang mengerti katakan amin. Nah, sampai hari ini kita disebut sebagai gerejanya. Karena bait Allah sudah tidak ada lagi di Yerusalem, ya. Bait Allah sudah dihancurkan, dan bait Allah yang sesungguhnya ialah saudara dan saya. Di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kitalah disebut gereja. Sekalipun dunia ini ada dalam kegelapan, tetapi kita adalah terang-terang Tuhan yang membawa terang di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara, sungguh luar biasa jati diri kita di dalam Tuhan. Kita adalah terang yang ajaib. Terang oleh karena Yesus Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang obral janji. Dia katakan, aku akan kembali lagi dan aku tidak akan membiarkan kalian yatim piatu. Benar, dia kembali dalam Roh Kudus-Nya, ya. Dan sehingga dengan Roh Kudus-Nya dia dapat tinggal di dalam setiap kita orang percaya. Pada waktu Yesus di Yerusalem, pada waktu dia masih hidup dalam darah dan daging, dia tidak bisa tinggal dalam kehidupan siapapun. Ketika dia kembali kepada kemuliaan Bapaknya dan dia memberikan Roh Kudus-Nya atau Roh-Nya sendiri ke dalam kehidupan kita, dan disitulah dia bermanunggal dengan saudara dan saya sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu, dari hal kronologis terjadinya gereja, di sini ada satu kepastian yang saudara nggak boleh ragu, ya, nggak boleh ragu bahwa keselamatan yang saudara dan saya terima itu dijalankan, itu dilakukan dengan sebuah harga yang mahal, ya. Dengan harga yang begitu mahal, Yesus yang dari tahta sorga, dia mau menjadi manusia untuk saudara dan saya, untuk membawa keselamatan bagi saudara dan saya, ya. Dan kitalah hari ini pemegang yaitu keselamatan yang telah dianugerahkan kepada saudara dan saya, bagi kita yang telah percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, selama 1 bulan ini, di bulan Januari khususnya, Bapak Gembala memberikan tema khotbah buat pembicara, baik yang pagi maupun yang sore, yaitu tentang pengenalan akan Tuhan. Tentang apa, saudara? Pengenalan akan Tuhan. Saudara perhatikan, ya. Nah, saudara, dampak dari orang yang mengenal dan tidak mengenal Tuhan, kita akan lihat, saudara, di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Ya, kita baca sama-sama, saudara. Hosea 4 ayat yang ke-6, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak kebenaran itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau merupakan pelajaran Allahmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Saudara perhatikan di sini, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, ya. Maka aku menolak. Dari pihak Tuhan, Tuhan mau semua orang tanpa terkecuali dapat mengenal Dia. Nah, tetapi selalu akan ada dua kelompok. Ada orang yang memang mau merespon untuk mengenal Tuhan, karena sudah dibuka nih kesempatan untuk mengenal Tuhan, ya. Sudah dibuka kesempatan untuk mengenal Tuhan. Ada kelompok yang memang mau mengenal Tuhan dan akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu juga ketika orang itu percaya di dalam nama Yesus dan mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, mereka diselamatkan, ya. Nah, tetapi ada satu kelompok lain yang memang terang-terangan
menolak keselamatan yang diberikan. Dan ketika orang itu menolak keselamatan yang Tuhan berikan, saudara, engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bukan kita saja, saudara, tetapi sampai kepada anak-anak kita. Ya. Nah, kita bersyukur pada saat sore hari ini bahwa kita ada di tempat ini oleh karena kita mengenal Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita dikenal Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Dan kita tidak mendapat bagian seperti apa yang dikatakan ayat ini, tetapi kita adalah orang-orang yang dikenal Tuhan dan Dia tidak akan melupakan anak cucu keturunan kita. Bahkan anak cucu keturunan kita akan dibuat perkasa di muka bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan membela namanya sebagai sang keselamatan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu. Nah, hal keselamatan ini menjadi hal pengenalan akan Tuhan ini menjadi suatu fondasi penting bagi hidup kita, ya. Karena tanpa adanya pengenalan akan Tuhan, saudara, Matius 7 ayat 21 tadi pagi sama dijelaskan tentang hal ini, saudara, bahwa di dalam Matius 7 ayat 21 ini dikatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tetapi apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah kalian dari hadapanku, hai orang-orang pembuat kejahatan. Ya. Nah, artinya apa, saudara? Orang bisa memanfaatkan Tuhan, bisa memanfaatkan nama Tuhan, tetapi orang itu sendiri sebenarnya menolak akan Tuhan. Ya. Kenapa orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa mereka bisa melakukan mujizat? Karena Tuhan selalu akan membela kebenaran firman-Nya. Ketika ada orang berbicara atas nama Yesus, Tuhan membela atas nama Yesus tersebut. Ya. Tetapi tanpa orang itu mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya. Tadi pagi sudah disampaikan bahwa apa ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Di dalam dirinya, dia mengalami suatu kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan untuk mencari kebenaran. Kerinduan untuk mendengar firman. Kerinduan untuk dia datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah suatu tanda bahwa orang itu hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi orang yang acuh tak acuh kepada Tuhan, orang yang meninggalkan hal-hal persekutuan dengan Tuhan, maka orang itu akan dipastikan tidak sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Ya. Saudara, biarlah ini menjadi refleksi kehidupan kita di awal tahun 2026 ini. Ya. Apakah kita mengenal Tuhan? Atau apakah kita hanya rutinitas ketika kita beribadah, berbakti kepada Tuhan? Dan saya percaya bahwa kita yang hadir sore hari ini, kita memiliki hati kerinduan, haus akan Tuhan. Dan sebab itu kita dikelompokkan sebagai orang-orang yang mau mengenal Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, Tuhan membuat suatu inisiatif ya, bagaimana kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan keselamatan ini luar biasa, saudara. Ya, keselamatan yang dari Tuhan diberikan kepada kehidupan kita. Kita lihat, saudara, di dalam Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Nanti boleh lihat kalau bacakan. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Ibrani 8 ayat 10 dan 11. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Yes, 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Amin. Ya, saudara. Nah, saudara di sini perhatikan, saudara, Tuhan menuliskan hukumnya, yaitu di akal budi mereka, dan menuliskannya di dalam hati mereka. Sebab aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, suatu perjanjian
yang ditulis bukan lagi di atas loh batu, ya, tetapi ditulis di dalam hati saudara dan saya. Bukankah perjanjian ini seperti perjanjian cinta sejati, saudara? Ya, yang diucapkan, yang diikrarkan, saudara, bukan lagi berbicara tentang apa yang tertulis, tetapi berbicara tentang hati. Dan Dia menaruh firman-Nya di dalam hati kita, ya. Dan Dia menuliskannya di dalam hati kita. Nah, saudara, Tuhan sudah menaruh kepada hati kita, yaitu firman kebenarannya. Tetapi, saudara, tanpa kita sadari, saudara, hati kita yang lama, ya, hati kita yang dari Adam dan Hawa yang setelah jatuh dalam dosa, tanpa sadar, itu seringkali muncul di dalam diri kita. Sebab itu saya pernah ajarkan di tempat ini bahwa kita telah diberikan hati yang baru. Kita harus bisa membedakan, oh ini hati yang lama, ini bukan hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Jangan gunakan hati yang lama dalam hidupmu. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, baru mereka punya anak pertama dan kedua, Kain dan Habil, sudah terjadi bunuh-membunuh. Apa yang Kain rancangkan di dalam hatinya yang jahat? Ya, dia rancangkan, aku akan bawa adikku ke padang gurun. Setelah di padang gurun tidak ada yang lihat, di situ aku bunuh. Ya, terjadi, dilakukan oleh hati yang mana? Hati yang lama, yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati yang baru diberikan buat saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus bisa menilai, ini hati kayaknya benci nih, kayaknya marah nih, kayaknya emosi nih, kayaknya dan lain sebagainya. Ingat, itu hati yang lama. Buang hati yang lama. Biarlah hati yang baru itu yang menguasai hidup kita, yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Akal budi kita yang dipenuhi oleh firman Tuhan, ya. Nah, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu sudah ditanamkan di dalam diri saudara dan saya. Tinggal keputusan ada pada kita. Kita mau merespon untuk lebih mengenal Dia, untuk lebih mengenal kehendaknya, untuk lebih mengenal apa yang Dia inginkan, apa yang tidak Dia inginkan. Itu keputusan ada pada saudara dan saya. Ya, hari ini kita harus belajar untuk mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bukan untuk selamat, karena keselamatan sudah diberikan. Tidak perlu dipertanyakan. Kita tidak lagi mati dan dihukum oleh Tuhan, tetapi kita mati dan kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan Yesus, ya. Dan kita disambut sebagai anak-anak yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi yang menjadi pergumulan bagi kita hari ini adalah ketika kita masih di dalam dunia ini. Siapa yang menghakimi kita? Mungkin pasangan kita, ya. Mungkin orang-orang di luar kita. Kamu jelek, kamu gak mampu, kamu gak bisa apa-apa. Mungkin orang tua kita menghakimi kita, ya. Dan bahkan mungkin hati kita yang lama masih menuduh-nuduh kita. Kamu gagal, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Saudara ingat, ada firman Kristus di dalam hati saudara yang baru yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Itulah yang menjadi benteng kehidupan saudara. Mengalahkan benteng-benteng yang lama, mengalahkan pikiran-pikiran yang lama, mengalahkan hati yang lama yang mau merusak kehidupan saudara dan saya. Ya, karena Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara bukan barang fana, tetapi Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Itu harta yang melebihi apapun, ya. Ayat 12-nya, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena semua kesalahan dan dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Demi apa? Demi keselamatan saudara dan saya, ya. Nah, Bapak Ibu, dari mana kita bisa memiliki pengenalan akan Tuhan, ya? Pengenalan Tuhan yang lebih mendalam, dari mana kita bisa memiliki pengenalan tersebut, ya? Saudara, roh pengenalan akan Tuhan itu tidak ada lain bersumber dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah ditaruh
dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sebab itu kita harus belajar untuk terus bergaul karib dengan Roh Kudus. Bagaimana cara kita bergaul dengan karib dengan Roh Kudus? Ikuti hati yang baru ini mengarahkan kita kemana. Pasti Roh Kudus tidak mengarahkan hati kita untuk berdusta. Pasti Roh Kudus tidak mengarahkan hati kita untuk marah. Pasti Roh Kudus tidak mengarahkan hati kita untuk bengkok jalannya. Tidak. Tetapi hati kita dituntun oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran Kristus. Ya. Dia tahu apa yang kita ambil keputusan. Dia mau kita bersinergi dengan dia. Karena ketika kita bersinergi dengan Roh Kudus, langkah apapun yang kita ambil keputusan tidak akan pernah salah. Ya, kita terus belajar untuk taat. Ya, nah, roh pengenalan akan Tuhan bersumber dari Roh Kudus sendiri, dari Tuhan. Usaha manusia untuk mengenal Tuhan, akhirnya banyak teori-teori sains, saudara, yang akhirnya mereka tidak lagi mempercayai adanya Tuhan. Karena segala sesuatu sudah mulai dilogikakan, ya. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa kita hidup bukan karena harus melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Karena iman, itulah kita hidup. Kalau hidup oleh karena harus melihat dulu, maka sains membuktikan segala sesuatu seolah-olah segala sesuatu bisa dilogikakan dengan sains tersebut, ya. Pengetahuan terus bertambah, tetapi pengetahuan bukan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan, tetapi sesungguhnya pengetahuan dunia ini membawa kita menjauh daripada Tuhan. Ya, sehingga kita tidak percaya lagi bahwa kuasa Tuhan dapat menyembuhkan kita. Dokter yang dapat menyembuhkan kita. Sehingga kita tidak percaya lagi bahwa kuasa Tuhan dapat bekerja dalam rumah tangga kita. Kita harus datang ke psikiater, psikolog untuk apa? Untuk membicarakan masalah problem rumah tangga kita, ya. Tetapi pengenalan akan Tuhan, ketika kita mengenal sungguh-sungguh akan Tuhan, maka Dia akan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan, tidak perlu seharusnya kita diajar oleh orang lain, karena Roh Kudus mengajar kehidupan kita dari dalam hidup kita, saudara. Ya, kita ikuti tuntunannya, kita belajar mengenal Dia oleh karena Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Saudara, kita lihat di dalam Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2, saudara perhatikan. Roh Tuhan bukan saja hanya membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan, ya. Tetapi Roh Tuhan membawa kita, yang pertama, saudara, yaitu Roh Tuhan ada pada kita, ya. Kemudian Roh hikmat. Kita diberikan Roh hikmat. Siapa yang memberikannya? Roh Kudus itu sendiri. Kita diberikan Roh pengertian di dalam segala aspek bidang kerja yang kita lakukan. Dan Dia memberikan Roh nasihat buat kita ketika kita merasa marah, ketika merasa kita digoncangkan oleh segala sesuatu. Roh nasihat itu ada dalam kehidupan kita dan Dia berbicara melalui kehidupan kita, ya. Roh pengertian, Roh nasihat, Roh keperkasaan, dan Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, Roh ini tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya, saudara tidak perlu atau tidak kekurangan segala sesuatu yang baik yang harus saudara input dari luar, masukin ke dalam. Tetapi dari dalam diri saudara, Roh Tuhan menolong kehidupan saudara dalam segala aspek hidup saudara, ya. Dan kita sedang dikembalikan kepada pandang Yesus, ikut Yesus, radikal, ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak kita di sini percaya kepada Yesus, tetapi berapa banyak di antara kita yang mempercayakan hidup kita kepada Dia, ya. Mungkin hanya sedikit sekali, tetapi mari mulai malam hari ini kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Jangan takut tentang kematian, karena kematian, di balik kematian ada sukacita yang besar. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kertak gigi, yang adalah mahkota yang diberikan bagi saudara dan saya. Dan itu sudah jaminan pasti buat kita, ya. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita hidup di dalam dunia ini.
Karena firman Tuhan jelas berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Apa isi kerajaan sorga? Damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita, saudara dan saya. Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus yang kita perlukan, yang sungguh-sungguh yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kita lihat ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 21. Oke, Lina, tolong bacakan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, luar biasa, saudara. Ya, barang siapa memegang perintahku, perintah yang mana? Ya, perintah bahwa kita telah percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yaitu berarti kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, saudara punya kerinduan mengenal Tuhan. Ya, itu yang memang modal yang kita miliki, punya kerinduan. Tuhan, aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Lalu dari pihak Tuhan, Dia yang akan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Bukankah ini suatu hadiah yang luar biasa? Ketika Dia menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Menyatakan dirinya dalam kondisi ekonomi. Bisa saja saudara. Mengatasi segala sesuatu yang sedang saudara alami. Yesus hadir sebagai pertolongan atas ekonomi keluarga saudara. Yesus hadir dalam wujud pekerjaan baru yang diberikan kepada saudara. Dan saudara harus peka bahwa itulah kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Bisa saja dalam hal-hal yang yang menjadi kerinduan hati saudara, dan Tuhan yang menyatakannya dalam kehidupan saudara. Ya. Dan biar ini menjadi kerinduan kita bersama untuk terus memiliki hati yang rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi seperti yang pagi disampaikan oleh Pastor Joseph Kelly, saudara. Saudara, ketika kita membeli sebuah handphone, saudara, ya, ketika kita membeli sebuah gadget, saudara, dan dari perusahaan gadget ini diberikan jaminan, Pak, gadget ini aman, ya, dalam kondisi tidak akan terjadi kerusakan dengan berbagai situasi. Dia tercebur ke dalam air, dia nggak akan mati. Jaminan perusahaan nih saudara. Kemudian jatuh, ya paling lecet casing deh, tapi tidak akan mati, tidak akan error. Semuanya aplikasinya berjalan dengan baik, dengan sempurna. Yang herannya lagi Pak, ketika handphone Bapak hilang, ya, ada aplikasi di dalamnya yang memungkinkan handphone itu Bapak bisa temukan di mana handphone itu berada. Ya, saudara. Nah, ketika kita diberikan garansi seperti itu, ya, apakah serta-merta saudara akan masukkan handphone saudara ke dalam air? Enggak kan? Terus apakah saudara, ini jaminannya garansinya luar biasa nih, jatuh aja kenapa-napa. Apakah saudara akan banting handphone saudara? Enggak akan, ya. Apakah saudara akan masuk Alfamart atau minimarket lain dan saudara tinggalkan, coba mau ngetes kalau hilang gimana tuh, ya. Nah, saudara, saya kasih gambaran buat kita semua. Handphone ini adalah wujud dari keselamatan yang Tuhan sudah jamin dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Handphone ini sudah dijaminkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan aplikasi keselamatan di dalamnya, aplikasi buat kesehatan, aplikasi buat keluarga, aplikasi buat segala sesuatu, itu ada di dalam handphone ini. Ya. Ada di dalam Yesus Kristus yang diwujud nyatakan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Artinya keselamatan yang saudara diberikan oleh Tuhan
bukan saja keselamatan mati masuk surga, terlalu cetek saudara. Ya, kita sudah tidak lagi mengejar tentang keselamatan masuk surga, karena itu memang sudah dijamin oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan, dan Dia berikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sebagai jaminan ketika kita hidup di dalam dunia ini maupun ketika kita mati nanti. Artinya tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, aplikasi-aplikasi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya itu sudah cukup untuk menolong kehidupan saudara selama saudara ada dalam dunia ini. Sehingga saudara tidak perlu menginput, mau tahu nih ramalan bintang, hanya akan menyesatkan kehidupan saudara. Saya sionya sio. Coba saudara pikir saudara, kita punya status manusia. Kita dikasih sio babi, sio anjing, sio tikus, dan kita diramal menurut sio dari binatang tersebut, saudara. Ya, apakah kita tidak sedang mengecewakan Tuhan yang sebenarnya Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat kita? Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal atas kehidupan saudara dan saya. Ya, tanpa sengaja kita misalkan jatuh, ya, tetapi keselamatan yang Tuhan kasih tidak akan hilang. Ada garansi kekal dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang harus saudara pegang, ya. Lalu bagaimana kita menghadapi kehidupan di dunia ini? Mari berjalanlah secara bijaksana, seperti orang-orang yang memang sudah diselamatkan. Saudara dan saya tidak lagi mencari keselamatan, tetapi saudara sedang berjalan di dalam keselamatan itu sendiri. Bersama dengan aplikasi-aplikasi yang baik yang dalam kehidupan saudara, yang tidak bisa dihapus, permanen, perjanjiannya kekal, ditandatangani oleh darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tidak ada alasan kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kita bisa jatuh, bisa, ya. Kita bisa berbuat kesalahan, bisa, ya. Tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita, menolong, memberikan kemampuan. Jatuh, Dia membuat kita berdiri lagi, ya. Kita lemah, Dia membawa kita untuk kuat kembali. Itulah tugas Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Jangan percaya lagi terhadap hati yang lama. Kamu jelek, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Udahlah, udah mager aja, mager, ya. Udah jangan kemana-mana, udah ngapain kemana-mana juga. Itu hati yang lama, ya. Jangan ikuti hati yang lama, ikuti hati yang baru dengan tuntunan Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Saya undang tim worship untuk maju ke depan. Ya, kita akan satu pujian, bila ku buka mataku. Saudara tetap duduk dalam hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, nikmati betapa Tuhan mengasihi saudara. Kalau ada kata-kata yang Tuhan gak mengasihimu, Tuhan tidak menolongmu, engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu hati yang lama, ya. Iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Ketika Yesus menang di atas kayu salib, iblis sudah dikalahkan. Tetapi kadang hati yang lama masih ngikut-ngikut tuh, ya, masih ngomong inilah, ngomong itulah dalam diri kita. Tetapi kalahkan dengan hati yang baru, hati yang dipenuhi oleh firman dan Roh Kudus, ya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, amin, amin. Ku terkagum bila ku
Yang pertama, keselamatan rohani, ya. Kita sudah menerima pengampunan dosa dan hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan kembali. Ya, itu perjanjian baru yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu tentang keselamatan. Nah, yang kedua tentang keselamatan fisik, yaitu kesembuhan dari penyakit. Dan firman Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau atau telah menyehatkan engkau, ya, bagi tubuh kita, bagi fisik kita. Dan lalu bagi jiwa kita, yaitu pembebasan dari belenggu batin kita, rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa minder, rasa tidak berharga. Tuhan membebaskan kita. Yang keselamatan berarti Tuhan membebaskan kita, jiwa kita dari belenggu atau ke rasa ketakutan, kekhawatiran yang menghimpit kehidupan kita, ya. Nah, artinya selamat berarti dikembalikan kepada kondisi yang utuh, wholeness, ya, seperti semula sebelum rusak atau dosa atau penyakit itu ada, dan kita akan dikembalikan kepada hal yang semula. Dan itulah keselamatan yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya, ya. Dan biarlah kita tidak mau lepas dari Dia. Kita mau terus masuk ke dalam pengenalan yang lebih dalam, karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada pengenalan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita angkat lagi pujian ini, bilang Ku
hidup kami. Biar kami hidup di dalam kebenaran. Bahkan Tuhan lebih mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Khususnya di tahun 2026 ya Tuhan ini. Kami percaya Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bawa kami mengenal pribadi-Mu. Sehingga Engkau tidak menolak kami Tuhan. Dan Kau mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, anak-Mu Tuhan, Pastor Teddy, yang sudah menjadi berkat bagi kami semua, yang persiapkan pewahyuan dari Tuhan bagi kami. Biarlah berkat anugerah, hikmat, pewahyuan-Mu Tuhan Kau tambahkan lebih lagi bagi anak-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kehidupan Pastor Teddy menjadi berkat bagi kami senantiasa. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tidak Tuhan lewatkan begitu saja, tapi setiap firman yang dikeluarkan Tuhan bagi kami semua itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami percaya, kami hidupi firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita oleh firman Tuhan katakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang terkasih.